Saudara warga Jakarta pendukung Anies Baswedan menggeruduk kantor DPP PKS pada Minggu siang. Mereka meminta PKS konsisten mendukung Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Warga Jakarta yang mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024 menggeruduk kantor DPP PKS. Mereka meminta PKS untuk terus mengusung Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Selain PKS, saudara, pendukung Anies ini akan terus menggelar aksinya ke partai koalisi yang mendukung Anies seperti PKB dan juga Nasdem. Relawan-relawan dari dari Anies Baswedan ini, usai ke PKS, warga Jakarta akan desak PKB, Nasdem ya, desak tetap usung Anies Baswedan. Ini aspirasi dari masyarakat begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau aspirasi dari masyarakat bukan tidak mungkin Anies Baswedan ini menang di depan mata. Kalau toh pada akhirnya ingin menjegal Anies Baswedan dalam beberapa partai ini, saya kira ini kan bukan demi kepentingan bukan demi kepentingan rakyat namanya, tapi kepentingan para oligarki. Kita lihat saja ketika partai ya yang ingin dipilih sana sini ngemis-ngemis ke rakyat, setelah dipilih giliran rakyat ingin meminta, malah ya tidak didengarkan ya. Makanya saya kira kalau PKB dan Nasdem dan PKS mendengarkan aspirasi ini, saya kira di tahun 2029 pasti banyak orang yang akan mendukungnya lagi ya, karena masyarakat itu dalam dunia politik itu pasti ada dendam-mendendam begitu, apalagi sekarang menggema terkait tenggelamkan PKS. Wah, ini ingin partai-partai pendukung yang sudah memberikan dukungan ke Pak Anies seperti PKB, Nasdem dan PKS ini tetap konsisten untuk tetap mendukung Pak Anies di Pilkada besok 2024. Itu aja sih yang jadi poin kita, bahwa harapan kami Jakarta dipimpin oleh Pak Anies kembali satu periode aja. Kami pengen Jakarta ini kembali seperti kemarin, maju kotanya, bahagia warganya, sesuai dengan slogan yang ada. Kira-kira penekanan kami hari ini itu. Kami tidak ingin memobilisasi massa, demo segala, enggak. Kami datang ke PKS dengan baik. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa kami bersama warga mendukung partai-partai pendukung untuk mengusung Pak Anies di Pilkada 2024. Wajar kalau sekarang ini ingin meminta begitu kan ya, ingin meminta timbal balik, rakyat yang ingin meminta. Kalau toh pada akhirnya nanti tidak diberikan, ya silakan di tahun 2029 kita tenggelamkan aja, kan begitu ya. Masyarakat netizen banyak yang berkomentar begitu. Saya kira sampai hari ini Anies Baswedan masih diambang kebingungan sebenarnya, tapi bukan tidak mungkin. Banyak cara yang kemudian PDP bisa melirik Anies Baswedan dan bisa mengusung Anies Baswedan. Dengan Partai Nasdem saya kira bisa ya. Nampaknya sekarang ini PKS mulai agak gimana begitu kan. Diambang kebingungan juga. Karena kalau toh pada akhirnya mereka menyodorkan wakil, wah, saya kira ini yang akan menjadi catatan penting begitu kan ya. Simpatisan dari PDP, PKS mereka tidak lagi mendukung PKS begitu. Kita lihat saja nantinya. Makanya banyak sekali pro dan kontra. Saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda, punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Karena mereka merasa bahwa warga Jakarta bisa memenangkan kursi ya PKS, PKB, ya Nasdem di situ begitu kan. Wajar kalau masyarakat ingin mengambil timbal balik dari ini semua. Saya kira ini bagus begitu kan ya. Ya wajar dong kalau ada orang yang cemburu ya. Ada orang yang mengkritik, wajar, ini biasa dalam politik kita begitu. Makanya saya memandang bahwa Anies Baswedan insya Allah akan tetap berlayar. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu begitu kan. Kalau dari beberapa partai yang mengambil kesimpulan tidak ingin mendukung Anies Baswedan, ya silahkan juga begitu. Tapi pada kenyataannya masyarakat juga akan tidak mungkin akan mendukung lagi begitu kan ya terhadap partai ya PKS, Nasdem, PKB dan sebagainya. Kita lihat saja realitasnya. Ya karena partai itu punya kepentingan begitu kan ya. Jadi saya sampaikan dua kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Sohibul Iman, dan itu dalam kerangka kerja itu
dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Itu sudah diberitakan oleh Sahroni dengan Jazilul Fawaid kalau nggak salah begitu kan. Tapi ya inilah politik yang ada begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira tergantung dari kepentingan-kepentingan mereka. Apa kepentingannya begitu? Ya salah satunya kepentingannya mungkin adalah bagaimana partai bisa dapat menteri ya. Bisa dapat ini, bisa dapat itu dan sebagainya. Kita lihat saja, kita akan buktikan saja apakah benar nantinya begitu Anies tidak didukung atau jangan-jangan hanya ngeprank saja begitu. Saya kira bisa-bisa aja begitu karena dengan adanya seperti ini Anies Baswedan kan sudah di atas angin hari ini. Dalam artian popularitas, ya, elektabilitas, bahkan prestasi mereka itu sudah di atas angin. Secara tidak langsung ini sangat baik begitu kan. Dan itu diinginkan oleh masyarakat Jakarta bahwa ya Anies Baswedan ya diinginkan lagi, kangen pada kepemimpinan Anies Baswedan.